Menurut aku, radio itu menjadi salah satu media yang nggak akan pernah mati, karena nggak ada yang bisa gantiin radio tuh. Radio nggak akan bisa menyaingi si internet, nggak akan bisa menyaingi Spotify, tapi ya collaborate sama mereka. Dulu pas masih baru, tiap melakukan kesalahan tuh senior tuh langsung buka callbox gitu. Kamu barusan ngapain? Dulu sempet latihan olah vokal lah, harus lari-lari muter gedung dulu aku muter-muter gedung TB buat latihan olah vokal yang gitu-gitu. Dan biar bisa kita nemuin karakter suara kita tuh sebenarnya kayak gimana sih? Ya kita harus coba semuanya. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak nyoba duluan. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga. Kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Ya, kali ini kita Merah Jingga lagi ngomong sama, atau bisa dibilang kolaborasi kali ya, sama podcast sebelah. Ya boleh dong opening podcastnya dong. Iya, bener kan? Gimana sih, lupa bener-bener. Iya kan, gitu. Nah, kali ini kita udah ngundang dari Popular Podcast. Langsung. Satu orang doang sih sebenarnya. Iya, sayangnya nggak combo ya, maksudnya nggak datang dua-duanya gitu. Padahal kita ngundangnya perorangan. Kenalin dulu dong, halo, hai. Hai, ya ampun, aku tuh sebagai tamu ya, tapi ternyata kolaborasi. Kalau gitu kan aku ngajak partnerku. Ya Popular Podcast berdua sama kayak kalian gitu. Halo, Merah Jingga. Hai, boleh dong dikenalin ya kan? Anda ini siapa gitu? Siapa? Kalian yang kenalin. Kenalin diri dulu. Kenalin diri dulu Kan dong. ketika dirinya yang mengenalkan dirinya sendiri kan lebih paham ya. Bener. Gimana Ya gitu? ampun, aku seorang kapiten nggak? Aku nih ya punya podcast juga sama kayak yang berdua ini. Terus aku harus menceritakan apa ya? Aku sebagai apa nih di sini? Bingung juga. Kalau misalnya sekarang kan mungkin lingkupnya agak-agak beda ya sama yang kita bahas gitu ya kan kegiatannya. Tapi kita mau ngajakin Nia ngobrol seputar dunia public speaking. Tapi di zaman sekarang mau itu kerjaannya Apapun ya. Bener. Itu Ilmu butuh public banget. speaking tuh kayaknya penting banget gitu kan. Betul banget, dan public speaking itu juga termasuk dari bagian dari branding diri nggak sih? Bener-bener. Ketika kita bisa menyampaikan dengan baik, itu bisa jadi brand untuk kita sendiri gitu loh. Dan ya udah, jadi kayak semuanya tuh bisa. Dan kebetulan banget kalau misalkan kita tahu nih, Nia ini kan memang saat ini nggak terlalu pekerjaan aslinya ya, ibaratnya kayak lebih banyaknya tuh nggak terlalu banyak di public speaking ya, tapi Iya. dulu sebelumnya aktif banget dan kayaknya masih sampai sekarang tuh masih kepake gitu lah, masih sampai sekarang gitu kan, betul nggak? Iya, sebelumnya untuk background public speaking tuh aku bukan yang tipe expert di situ, enggak lah, aku masih jauh dari itu. Cuma dulu memang dapat teori public speaking pas kuliah, pas training juga, karena aku dulu sempat siaran di radio swasta di Jogja. Dan public speaking kan intinya kita tuh harus bisa ngomong di depan umum. Gimana caranya kita tuh menyampaikan tujuan apa yang mau kita sampaikan ke pendengar tuh harus sampai dengan jalan yang lebih efektif, enak buat didengar, tepat sasaran. Nah, menurutku itu sih yang disebut public speaking. Nggak harus buat nge-MC, nggak harus buat siaran gitu, enggak. Cuma pas kamu di dunia kerja pun ya itu dipakai. Misalkan kamu harus presentasi di depan klienmu, di depan bosmu, ya itu juga public speaking. Sebenarnya ya public speaking itu part of our daily life. Yang sebenarnya kita nggak harus kayak ngambil jurusan public speaking gitu kan. Kayak kita bisa pelajarin sehari-hari juga sebenarnya gitu ya. Iya. Aku kan sebenarnya backgroundnya itu sastra Inggris ya. Oke. Cuma dapat mata kuliah yang namanya public speaking, karena ya prodi ini tuh tahu kalau public speaking dibutuhkan dimanapun, walaupun sastra Inggris tapi juga ngutak-ngutak public speaking, karena yang aku bilang tadi penting buat menyampaikan ide yang kita punya ke orang lain juga kan. Ya kita tahu kita
punya ide ini, wah si orang ini tuh pinter, tapi dia cuma simpen itu buat dirinya sendiri, ya buat apa gitu. Ya ada yang menuangkannya lewat tulisan, itu oke, itu juga keren banget menurutku. Ada yang harus menyampaikannya itu ke orang lain dengan lisan. Nah yaitu public speaking tuh otak-atik itulah ya. Menurut aku sangat tidak teoritis kan, aku praktikal banget. Oke. Nah kalau misalnya di kampus emang udah ada tuh ilmunya gitu, terus akhirnya sempat siaran juga gitu. Nah, kenapa tuh awalnya bisa sampai siaran? Siaran radio ya terutama ya. Aku suka radio dari kecil. Jadi mau curhat ya, apa ya? Mau baca cerita aja. Jadi dulu tuh biasanya aku tuh ngasih pertanyaan ke orang-orang. Apa ya? Radio itu jadi salah satu media yang menurut aku intens banget. Umum sih, cuma gimana ya ngejelasinnya ya, itu jadi personal. Kayak kita ngobrol sama radio tuh cuma 2 orang gitu loh, antara dia penyiarnya sama aku yang dengerin radio. Aku dari umur berapa ya itu ya, mungkin sekitar 4 tahunan aku rajin dengerin radio, nemenin ibuku masak, terus dengerin lagunya Sherina, Joshua, Tasya. Zaman dulu masih ada ya? Zaman dulu masih ada, dulu mereka masih hits banget lah, dengerin radio. Terus sampai SMP masih dengan juga SMA aku siaran di sebuah radio komunitas ya radio komunitas lah ya, nggak ada bayaran, cuma belajar banyak di situ. Terus akhirnya kuliah di Jogja, itu nggak siaran, itu vakum, nggak ngapa-ngapain sampai akhirnya ada open recruitment, terus nyoba siaran lagi gitu. Akhirnya daftar, seleksi, dan itu panjang banget juga prosesnya. Ya udah akhirnya siaran radio lagi. Program apa tuh waktu itu? Kalau untuk programnya sih aku nggak masuk ke yang jam prime time gitu, nggak, aku biasa-biasa aja gitu. Tapi makin kesini tuh merujuknya ke bagian news. Oke. Perjalanannya lumayan lama ya, dari dia usia 4 tahun sampai sekarang. Itu sebagai pendengar. Ibaratnya kan udah ada apa ya, kayak ketertarikan gitu. Udah terinfluence dari umur 4 tahun, udah kayak wah kayak pengen nih jadi kayak yang nyiarin itu. Ya enggak, waktu kecil kepikiran kan pasti. Iya pasti pengen lah. Dan apa ya, menurut aku radio itu menjadi salah satu media yang nggak akan pernah mati, karena nggak ada yang bisa gantiin radio tuh. Suara dengan informasi tertentu yang dikasih sama penyiar dan random playlist yang kita nggak bisa tahu next selanjutnya apa, kecuali kalau yang zaman sekarang udah kelihatan dari streaming mereka ya, next song tuh apa. Dan itu selalu penuh kejutan tuh buat aku yang seneng sama radio ya. Bener. Apa Spotify nggak bisa replace radio. Ada ruangan sendiri buat radio menurut aku. Sampai sekarang masih senang dengerin. Tadi kayak gimana ya, kalau kamu bilang tadi kejutan gitu, it's okay sebenarnya. Cuman kayak kalau kita nonton TV misalnya ada iklan terus kita ganti, kita nggak seneng gitu loh. Ya kan, jadi maksudnya apakah apa ya, kita bakalan sesetia itu sama radio gitu kan, entah itu mereka menyajikan apa, kan kita punya hak untuk ganti-ganti kayak gitu ya kan. Iya. Tergantung kebutuhan sih. Ada momen pas aku dengerin radio cuma pengen dengerin random playlist lagunya mereka aja. Jadi begitu mereka ngomong, aku switch ke channel lain. Ya nggak apa-apa. Tapi ada kalanya pas tengah malam gitu. Terus ada momen ngobrol-ngobrol. Terus kok dengerinnya tuh enak. Jadi kita ikutan apa ya? Misalkan yang mereka obrolkan itu yang positive vibes gitu loh. Aku suka yang kayak gitu. Ya, apa ya, jadi atmosfernya tuh sampai ke kita yang ngedengerin. Terus oh iya juga ya, kayak nambah ilmu. Terus aku seneng sih sekarang podcast ngangkat lagi. Dan ya itu keren, kadang aku tuh dengerin Spotify tuh buat dengerin podcast. Tapi di podcast pun juga bingung karena kita harus milih kan, aku mau dengerin podcast yang kayak gimana nih. Kalau di radio kan nggak bisa ya, kayak kita langsung tiba-tiba diajak ngobrolin topik nih, ya udah kita mau nggak mau harus dengerin itu, dan ternyata lucu juga gitu. Kalau di Spotify kelamaan milih, aku mau dengerin apa? Ya ampun, iya, apakah merah jingga atau populer? Tapi kalau misalnya tadi kamu bilang bahwa radio ini nggak bakalan tergantikan gitu, aku antara setuju nggak setuju. Ya. Tapi kayaknya 2 atau 3 tahun lalu gitu, pas masih zaman di kampus, radio tuh
mungkin kalau misalnya sekarang didengerinnya hanya untuk kayak mereka yang lagi di mobil atau mungkin lagi di kantor gitu. Selebihnya buat apa gitu, males karena ada media yang lain, internet segala macam kayak Spotify tadi gitu. Kalau kamu ngeliatnya apakah seperti itu juga gitu? Iya. Apa ya? Menurut aku orang yang mendengarkan radio ini sangat sedikit, tapi begitu dia suka sama radio, menurut aku dia akan tipe yang setia. Entah medianya apapun, entah radio analog, radio di dalam mobil ataupun streaming. Menurut aku mereka pasti akan tetap mencari radio. Kalau aku misalkan dengerinnya ya sekarang lewat streaming dan nggak seintens dulu sih memang. Cuma ada yang dirindukan. Sesekali kan aku harus mencari radio. Aku kangen random playlistnya radio yang tiba-tiba ya ampun lagu ala zaman SMP gitu. Iya bener. Itu yang aku kangenin. Vibes-nya radio banget sih kalau misalnya tiba-tiba muncul, aduh lagu tahun berapa ini ya, zaman saya kecil, tiba-tiba muncul di tahun 2020 ini gitu loh. Iya. Wow. Gak usah insecure ya Anda. Aduh aku tidak insecure ya. Apa ya, banyak banget misalkan lagu Terbakar Cemburu, lagunya Padi gitu. Terus ada yang datang. Ada artis kita yang kemarin. Hai. Lu orang ngapain di sini, ha? aku main. Ujung banget sih sumpah. Pengedan. Oh iya, soalnya kamu ini ya enggak berbudaya. Ya aku deh. Nggak usah di-cut ya ntar ya. Nggak usah. OMG, ini masih on dong. Hai guys, I'm extrovert now. Tuh, Itu tuh tesmu yang salah kayaknya. Tapi yang curiga mana sih? Introvert dari mana? Menduga-duga kayaknya. Oke, tadi kan Merah tuh sempat nanya kalau misalkan selama 2 tahun belakangan ini kayak radio tuh udah mulai sedikit ya. Dan bahkan kayak zaman bisa dibilang di kampus aja tuh kebetulan kan mata kuliahnya kita berdua ini sama nih, Merah juga kebetulan ya. Itu ada program apa sih untuk milih antara TV atau radio gitu. Itu aja pilihan untuk radio dikit yang minat ke sana gitu. Kayak cuman berapa orang doang gitu, dan itu jauh banget sama pilihan yang TV. Kayak menggambarkan banget gak sih kalau misalkan mungkin generasi radio tuh udah mau apa ya, berakhir atau mungkin gimana gitu, hilang gitu. Apakah kayak gitu gak sih menurut kamu sendiri gitu? Apa ya, menurutku sih ini jadi bukan perkara angka lagi sih. Yang aku bilang tadi kan nggak akan pernah mati karena benar-benar kualitas si pendengar radio ini tuh yang intens dan ya udah kangen dengerin radio, bukan yang kemudian angkanya secara kuantitas banyak tuh enggak, tapi lebih ke kualitinya. Pasti masih ada kok anak-anak yang entah ke bawah dari orang tuanya ya, dia terbiasa dengerin radio juga dan dia pasti akan kangen gitu. Aku juga sama, intensitiku dengerin radio sekarang tuh berkurang. Pasti aku lebih banyak dengerin Spotify. Tapi pas malam-malam gitu, jadi kok kangen dengerin radio yang kayak aku bilang tadi, random playlistnya, topik yang tiba-tiba muncul, itu tuh ngangenin tuh, dan ikatan itu yang nggak bisa hilang sampai sekarang. Itu yang aku maksud kenapa radio menurut aku nggak akan pernah bisa hilang. Dan tapi ya itu tadi konsekuensinya hanya untuk beberapa orang aja. Dan sangat segmented gitu loh. Bukan yang angkanya banyak, trennya bakal naik lagi tuh enggak. Tapi bisa jadi loh, ini kan sekarang tuh lagi nggak tren tuh, sesuatu yang lama-lama muncul kembali sekarang. Ya buat nostalgia aja gitu ya. Nostalgia, dan mungkin juga ada banyak orang yang jadi kayak ngerasa edgy ketika kita apa sih kembali ke masa lalu. Tapi bisa jadi loh nanti tiba-tiba apa ya, trennya radio tuh kayak lebih lagi sih. Tapi mungkin gini, dulu orang ngedengerin radio kayak buat informasi karena dia cepet kan. Dulu belum ada internet, sekarang internet udah makin gitu. Nah, maksudnya apakah secara mungkin dari bisnisnya juga gitu ya kan? Kalau misalnya ya it's okay untuk nostalgia segala macam, cuman untuk dari dunia bisnisnya sendiri apakah nanti bakalan bisa tuh mengimbangi, at least ngimbangin TV gitu atau koran gitu? Justru malah itu yang mindsetnya harus diganti menurut aku. Kita nggak bisa bakal radio ya, kita kayak aku orang radio aja. Aku udah bukan orang radio sih. Maksud aku radio nggak akan bisa menyaingi si internet, nggak akan bisa menyaingi Spotify, tapi ya collaborate sama mereka
gimana ngemas radio tuh juga didengarkan lewat internet. Kalau sekarang kan udah bisa ya lewat streaming. Ya kayak gitu. Ya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Nggak bisa dong kita terus-terusan radio bertahan streaming tok aja, atau mungkin analog apalagi udah ya wes kamu bakal ditinggal. Tapi kolaborasi harus menyesuaikan. Zaman sekarang apa sih? Spotify. Mungkin harus bikin aplikasi di Play Store atau mungkin di App Store. Ya udah, just do it. Dan sekarang tren apa sih? Ada visual. Sekarang radio tambah visual. Dari dulu sih ada radio tapi show. Ada visualnya juga. Itu harus kolaborasi. Mindsetnya jangan, kita udah kalah sama internet. Ya nggak bisa. Kamu juga kalau mau mempertahankan radio yang konservatif ya bakal ditinggal. Itu udah harus menyesuaikan. Harus dinamis gitu. Ya. Bener. Fleksibel lah gitu. Tapi ya itu tadi sih aku sih berharap, bukan berharap sih, kayaknya memang segala sesuatu tuh yang lama-lama sekarang tuh kayak lagi muncul kembali gitu loh, kayak tren-tren, entah itu tren dari fashion ya, terus juga tren apa sih, benda-benda bahkan yang ada di rumah kamu aja kayak banyak banget gak sih sekarang tuh yang udah lama-lama nih kayak udah ditinggalin, kayak bahkan ya dulu kayaknya mangkok ayam jago tuh kayak hal yang apaan sih, sesuatu yang enggak banget gitu loh, hanya ada di penjual mamang-mamang bakso dan mie ayam, tapi sekarang kayaknya tuh ketika punya itu tuh wah, apalagi kayak jadiin fashion gitu kan. Iya, jadiin masker gitu kan. Gambarnya jago. Iya, kayak gitu. Jadi kayak mungkin siapa tahu ya kedepannya Vibes Radio bakal lebih up. Waduh. Oke, kalau misalnya ngomongin soal radio, apa sih ini? Bocor. Radio siaran terus kan ada dong program kayak ketemu orang, talk show lah, atau ya interview orang gitu. Dulu nih pas zaman awal banget aku masuk radio tuh kayak tiap ada narasumber, entah itu program talk show yang kayak dari dinas atau mungkin dari ngobrol sama band gitu kan, kayak buset ya nervous banget, grogi banget gitu ya kan. Sebenarnya kalau kamu nih dulu kan ya udah pernah lah mengalami masa-masa itu. Iya. Tips untuk menginterview orang gitu kan. Apa tuh? Boleh di-share nih. Mungkin biar nervousnya kelihatan gimana gitu. Karena nervous sampai sekarang aku pun pasti deg-degan juga, cuma gimana caranya ngatasin itu. Nah ini penting banget nih, mau siaran, mau MC, apapun kamu harus belajar dulu, harus tahu kamu mau ngomongin apa. Misalkan kamu disuruh MC acara apa ya, misalkan acara formal sosialisasi apa ya, protokol kesehatan yang baru, ya kamu nggak bisa langsung tiba-tiba masuk ke sana terus kamu nge-MC, ya kamu track recordnya udah sering nge-MC lah, kalau ngomong gampang lah, sih nggak bisa gitu juga. Tapi kita harus paham dulu si isi yang bakal disampaikan di acara itu, kita harus tahu dulu sebelum si pembicara itu ngomongin itu sama partisipannya. Jadi yang pertama itu harus belajar materi apapun itu. Jadi kan kalau public speaking kita mau nggak mau apapun background kita harus belajar si materi yang mau disampaikan di acara itu. Itu penting banget, harus belajar. Terus yang kedua, harus tahu audiensmu tuh siapa. Jadi menyesuaikan. Kalau misalkan kita sama orang-orang yang pejabat, orang tua gitu ya, pasti bahasa kita bakal menyesuaikan menjadi bahasa yang lebih formal, yang lebih nggak banyak cengengesan. Kecuali kalau pesertanya muda-muda gitu, anak zaman sekarang gitu, ya udah santai. Terus cari ice breaking yang ya nggak apa-apa, kita harus belajar lagi dan cari apa tumpah lagi di tanganku, nggak bisa diem ya. Cari ide-ide yang segar ya belajar tuh nggak bisa berhenti, pasti sampai sekarang pun, sampai kita mati pun, buat aku itu adalah momen buat belajar, nggak bisa berhenti. Terus apalagi ya, terus yang ketiga, tujuanmu kamu MC di situ tuh buat apa? Kamu cuma kalau kamu cuma bawain acara, menurut aku gak bisa sih. Tapi ada tambahan tujuan. Kalau kamu harapanmu kalau misalkan acara sosialisasi gitu, ya kamu harus intuit juga tuh. Kamu harus membangkitkan peserta di acara itu, yuk kamu juga pasti bisa ngelakuin protokol kesehatan ini kok, walaupun kamu dulu nggak terbiasa buat ini, cuma ya ini kita butuhin loh buat ya biar kita sama-sama aman. Dan gimana caranya kamu bisa memastikan kalau kamu juga bagian dari itu, nggak sekedar ngebawain acara, cuma kita tuh ada pendekatan personal gitu loh. Dan ada trik biar nggak nervous nih, dan menurut aku ini
cukup efektif kan setelah kita tahu materinya, kita tahu siapa pembicaranya, kita tahu siapa audiens kita. Sebelum acara pastikan kita tuh datang 1 jam sebelum lah, spare time misalkan ya 1 jam buat nyiapin apapun lah, last checking buat cue cardnya mungkin dan sebagainya, dan temuin pembicaranya, kenalan ya apa istilahnya kayak memastikan namanya bener apa enggak ya. Cuma obrolan kayak gitu karena kita udah kenal secara ya walaupun baru kenal pada waktu itu, ya udah kita udah nyambung sama si dia nih. Jadi pas mulai ngebawain acara ya udah nggak nervous lagi karena kita udah sempet ngobrol tadi di belakang gitu. Ya alibinya sih kayak mau cross check nama nih bener apa belum ya gitu. Itu jadi udah nggak nervous lagi. Cuma ada beberapa kondisi yang nggak proper buat aku. Misalkan kita diminta MC nih, tapi panitianya tuh nggak tahu apa yang kita butuhkan, dan kita yang harus pinter-pinter minta ini acaranya bakal gimana, materinya kayak gimana. Karena ada kan kayak kalau istilahnya tuh cuma waton di pasrah kayak gitu. Oh MC ya gue kudu iso harus biasa ya, nggak bisa gitu juga ya. Saya juga manusia biasa, harus belajar dulu ya. Aku minta aku harus tahu ini siapa. Kalau misalkan mereka kepepet karena mereka nggak tahu ya yang dibutuhkan apa, ya jadi aku yang ngejar. Kadang tuh mikir jadi yang butuh sopo, yang butuh tuh siapa sih, dia minta tolong aku nge-MC tapi dia nggak nyiapin apa-apa. Ya udah, kalau misalkan aku nyerah ya, misalkan ayo udahlah dia juga nggak ini kok, dia nggak malah kayak gitu sama aku, terus yang rugi tuh nanti aku. Iya sih, karena yang di depan kan kamu. Iya, yang di depan aku, yang dilihat orang-orang aku. Ini tuh wah, ya aku pernah mengalami beberapa kejadian yang itu gemes masih ya. You can do better than that gitu. Karena memang persiapannya nggak ada, list tamunya acak-acakan, berubah-ubah ya. Itu harus biasa sama ritme kayak gitu sih. Cuma itu kan bikin buyar ya, dan orang lain pasti taunya ya wah MC-nya piye, MC-nya gimana sih. Belum lagi kalau misalnya ngadepin narasumber atau mungkin audiens yang kayak nggak kooperatif gitu loh, ya nggak sih? Kita udah ngelempar apa, dianya nggak jawab gitu. Udah ngelempar jokes nggak diketawain. Nah bener, kayak krik-krik banget gitu. Iya, dan kalau aku biasanya aku tabras gitu loh, ya trik biar nggak jatuhnya garing gitu ya. Kok kamu nggak ketawa sih, aku tuh udah berusaha ngelucu tuh yang misalkan gitu. Oke. Terus misalkan kalau belum lama ini aku salah nyebut nama yang kayak gitu, padahal levelnya beliau itu pejabat yang tinggi gitu ya. Oke. Boleh di spill itu yang mana? Apakah di kantor ini? Cuma ya tahu. Ya itu kan buat apa ya? Ya itu enggak fatal sih, ya biasa. Tapi ya aku menganggap itu ya udah, wah aku kepikirannya bapak ini terus sih jadinya. Ya udah kayak gitu. Pokoknya pintar-pintar ngeles ya kalau salah. Iya, ngeles, bener. Ngeles aja, ya udah bodo amat tuh. Ya abis itu kalau dipanggil kan ya nggak tahu ya. Nggak sih, nggak. Si SP. Tapi kalau misalnya tadi kan kamu di apa sih kayak oke, MC harus ibaratnya kayak tahu segalanya gitu ya. Mau MC mau penyiar gitu. Ini yang aku kayak suka benci sih. Kenapa harus, maksudnya ya oke, kita belajar untuk mengetahui acara itu kayak gimana, narasumbernya kayak gimana. Cuman ketika ada temen nih, misalnya lagi nongkrong bareng gitu kan, terus dia nyetel lagu yang update banget gitu kan, terus dia nanyain, tahu lagu ini nggak? Pas tiba-tiba kebetulan aku tuh nggak tahu itu. Loh, dia sih kamu kan penyiar, masa ngerti gitu kayak. Penyiar radio. Ya iya sih penyiar. Cuman kan apakah kita harus selalu update juga gitu ya? Oke, aku sih mencoba untuk update ya, cuma kayak kenapa harus mendewakan? Curhat nih orang. Bener. Harus mendewakan banget, terus kalau misalnya MC salah kayak sebut nama sekali doang yang kita nggak sengaja, dan kita kayak udah berusaha untuk menutupin atau mungkin dengan ngelempar jokes segala macam, tapi kayak masih keinget gitu loh sama mereka, ya nggak sih? Jadi kayak kesannya tuh jadi seorang public speaker nggak boleh ada minusnya sama sekali. Ya nggak sih? Mulai Pernah nggak salah sih gitu? ya. Bener. Jadi kayak kudu sempurna, karena mau nggak mau public speaker itu adalah orang yang di depan, orang yang pertama kelihatan. Jadi kayak sebagai cover, apa sih, wajah dari sebuah acara tersebut gitu loh. Ya nggak pernah nggak kayak gitu? Yes,
Kalau aku pribadi pernah sih, yaitu tadi hampir sama dengan kamu, sama pas lagi, ya aku memang nggak cukup jarang sih kalau misalkan nge-MC, cuman pernah kayak lebih seringnya tuh gini, kayak kalau ada acara yang tiba-tiba terus kamu aja ya, kan kamu penyiar tuh, pernah nge-MC kan pastinya, langsung udah disuruh, nanti kasusnya kejadiannya kayak kondisinya Nia salah karena nggak tahu apa kan. Jadi itu dianggapnya sudah tahu segalanya, dan ketika ada salah jatuhnya disalahin. Gimana sih kok nggak ngerti, gimana sih kok gini, kayak gitu. Itu pengalaman pribadi ya, curhat ini. Kalau kamu Nia gimana? Sering banget, mulai dari yang ditanyain lagu. Wah, itu pertanyaan apa ya, sangat familiar sampai bahkan seniorku pun juga pasti nanyain gitu. Ayo, kamu tahu nggak lagu ini? Lagu ini terkenal banget loh. Buset banget, lagu tahun kapan gitu. Tapi memang terkenal pada zaman itu. Kalau misalkan salah pun ya nggak apa-apa. Ya kita sama dengan yang lain. Bukan berarti public speaker terus kita yang pintar ngomong dan tahu segalanya. Enggak juga. Kita sama-sama manusia, dan salah itu yang salah tuh juga normal. Buat aku yang harusnya menyesuaikan tuh justru orang lain. Kita harus bisa, sama ibaratnya kayak kita basa-basi sama orang yang mungkin apa ya, misalnya ya, yang tidak mengenakan. Kamu umur berapa kok belum nikah sih? Ya itu hampir sama kayak gitu. Itu basa-basi, cuma agak jahat. Kamu bilang penyiar, masa nggak tahu lagu ini sih? Hey, ya nggak juga, kita nggak kayak gitu. Hey, emang kita music director gitu. Emang kita music director gitu. Kadang music director pun juga apa ya nggak tahu semua lagu tuh juga, it's okay. Emangnya search engine. Kita bukan kamus lagu, kita juga manusia, dan itu yang harus dimaklumi sama orang-orang. Salah tuh nggak apa-apa, kita tuh nggak bisa sempurna kayak Tuhan. Yang sempurna tuh cuma Tuhan, nggak ada. Udah bawa nama-nama hati-hati yang ngomongnya. Aku juga sebel ya, maksudnya kamu kan dokter ya, masa kamu nggak tahu ini sih, nggak tahu obat penyakit ini sih, loh ini virus corona, kok udah nyambung corona ya. Dokter aja ada macam-macam juga gitu kan. Jadi intinya meskipun apapun itu, ya public speaker tetap manusia yang bisa salah ya. Benar. Jangan diambil hati kalau misalkan kamu disalahin orang kayak, oh mungkin dia aja yang nggak tahu gitu aja. Bener. Iya, tapi tetap jangan jadikan itu sebuah excuse buat kita ya. Bukan berarti kita semaunya buat ya nggak apa-apa lah, salah juga nggak apa-apa, ya nggak juga. Kita ada tanggung jawab buat selalu belajar terus biar lebih baik lagi. Cuma kalau kita udah kepentok kita salah, ya minta maaf. Habis itu ya udah, kita juga harus beneran minta maaf sama diri sendiri, karena nggak enak ya kita melakukan kesalahan cuma itu ke bawah terus. Itu nggak bagus, jadi penyakit sih. Jadi ambil aja sebagai pelajaran gitu. Bener, harus diambil sebagai pelajaran, terus jangan diulangin lagi. Bener. Nggak perlu nyalain orang lain, nggak perlu nyalain panitia yang nggak menyiapkan apa-apa ya. Ya udah, ini buat belajar kamu aja. Besok kalau misalkan ada lagi, ya udah karena kamu yang ada di depan, ya wes lah ngalahi gitu. Tapi nggak selamanya bisa ngalahi terus. Cuma ya kalau kita bisa untuk mau buat ngelakuin itu, kita bisa usaha yang paling keras, ya udah just do it gitu. Jangan males-malesan. Tahu batasanmu di situ, know your limit, tapi push the limit juga. Kamu harus ngedorong si batas itu biar bisa jadi lebih baik lagi. Bukan buat orang lain, kita nggak perlu ngebuktiin apa-apa buat orang lain, tapi ngebuktiin buat diri kita sendiri gitu. Ngomong apa sih? Podcastnya dari acara motivasi. Nggak tahu juga. Tapi memang penting banget sih, karena kadang ya itu sih, apalagi kalau orang yang baru pertama ya terjun di dunia public speaking. Mungkin yang namanya juga ada kesalahan, itu wajar. Jadi kayak jangan kamu jadi down dan jadi kayak nggak mau melanjutkan lagi karena aduh ternyata aku banyak kesalahan nih gitu loh. Karena kan kadang ada juga orang yang kayak gitu loh. Jadi kayak nggak berani lagi untuk mencoba lagi gitu loh, karena takut disalahin. Apalagi waktu pas kejadian baru pertama kali langsung ada kesalahan yang mungkin cukup fatal, terus langsung kayak banyak orang yang nyalahin dia dan ya segala macam pasti dia kan. Benar. Itu kalau terjadi sama kamu jangan down gitu. Betul. Iya kan, betul kan? Itu bagian hidup. Nah, harus ada bumbu-bumbu kayak gitu.
Oke. Buat sekarang sih kita down banget ya, kita jelek banget, nggak bisa ngomong lah, salah kaprah lah, salah nyebut nama orang. Ya udah, itu halaman sekian di hidupmu. Sampai suatu saat ya kamu bakal terbiasa dengan itu dan kamu flashback nih, ya ampun aku dulu tuh pernah kayak gini loh. Jadi ya udah, nikmatin aja, nggak ada yang perlu disesali, tuh nggak ada. Yang menyesal boleh lah, itu manusia pasti juga merasakan ada rasa penyesalan gitu. Tapi kemudian itu nggak bisa kamu bawa terus menerus, berat. Bawa tas aja udah berat, masa kamu mau bawa rasa bersalah dan penyesalan setiap hari? Buat apa? Buang. Iya, ngomong siapa? Kalau pikir ngomongnya kayak gini ya. Aduh, aku juga nggak tahu ya, karena aku nggak mau repot ya, maksudnya mikirin kerjaan aja udah berat, mau ditambahin dengan masalah pribadi ya. Yes. Tapi kalau zaman sekarang dengan adanya podcast tuh menurutku jadi salah satu media public speaking yang bisa banget dimanfaatin, ya nggak sih? Kayak mungkin buat mereka yang dulunya pengen jadi penyiar radio tapi nggak kesampaian, justru bisa bikin program sendiri di acaranya itu gitu, ya kan? Kan udah punya podcast nih. Iya, aku Tiga, punya podcast. kapan mau bikin podcast? Nah, ya udah yang Lo kan udah ada Meraji nggak? Kalau dia ada sendiri. Oh, yang sendiri ada. Ada Wah, sendiri. berarti tinggal kamu yang belum. Aku belum. Nanti ya sama pasangan. Podcast, balik lagi kenapa aku bikin podcast itu tadi, karena yang pertama aku kangen siaran. Kelihatan ya. Pertama aku kangen siaran. Ya apa ya? Unek-unek yang di pikiran tuh, ya aku juga nuangin itu ke tulisan. Aku nulis juga di blog. Cuma kalau diobrolin tuh lebih apa ya, lebih plong aja sambil ini silaturahmi gitu. sama orang. Wow, agak kadang bahasa tulisan itu beda ya kan pengertiannya. beda sih emang. Dan yang kedua kenapa aku bikin podcast, karena itu semacam dokumentasi buat aku tipe orang yang sangat suka flashback ya. Aku seneng banget ada fitur Instagram yang hari ini beberapa tahun yang lalu kamu gini loh. Itu aku seneng. Aku tipe orang yang kayak gitu. Aku suka lihat foto-foto lama. Dan podcast ini someday kalau aku udah nenek-nenek, aku bakal dengerin lagi. Gitu. Aku udah berencana kayak gitu. Aku ngobrolin ini sama Mbak Farah, sama Mbak Puput. Ya udah sekarang ya kayak gini. Cuma suatu hari nanti itu bakal ada nilainya gitu loh. Penting banget. Dokumentasi, arsip itu penting banget. Sama kayak sekedar ngecat pagar rumah lah. Apa kegiatan ngecat pagar rumah kan biasa ya. Cuma misalkan kalau kamu ngefoto pagar rumah itu, terus kamu kasih narasi, wah ini lagi momen kemerdekaan tahun berapa sih sekarang? 82 ya? 75 85 tahun. Itu kan momen kemerdekaan tahun 75, terus ngecat bareng sama bapak. Ya udah didokumentasiin aja, kamu simpen aja. Someday kalau udah HUT RI ke 100 sekian, kamu bakal buka arsip tahun 75. Ya ampun, ternyata pagar kita dulu dari bambu ya. Yang kayak gitu-gitu loh. Kan seru ya liatnya. Dulu nggak ada pohon, sekarang ada pohon. Dulu warnanya pink, sekarang jadi hitam. Dulu sama bapak ngecat ini gitu, sekarang bapak udah tua, udah nggak bisa bareng ngecat lagi. Itu kalau aku emang tipe orang yang kayak gitu, suka flashback gitu, menarasikan gitu ya. Menarik sih. Bener. Iya, kalau misalkan cuma foto gitu kurang sih menurut aku, bisa jadi lupa kan. Ya ampun, cuma kelihatan visualnya aja, tapi kan narasi di balik itu entah ngecatnya sama siapa gitu kan lupa ya. Kenapa Ibu Anda mau keluar? Kami persilahkan loh ya, terima kasih sudah mampir. Ngulap dulu tapi mampir tidur. Enak. Enak ya ada. Enggak kok, saya tahu cerita-cerita itu. Yang mana, di mana. Tahu saya. Sama siapa ya? Aku tuh takut tuh diundang ke sini tuh. Nanti Masalah aku kerja udah berat, masalah pribadi saya tahu. Saya tahu masalah pribadi mana. aku takut keceplosan. Kenapa ini kok di bip gitu. Selamat kerja. Aduh, ternyata memang apa ya, mau kalau ternyata kan si ya bukan hanya lisan aja ya, tapi menulis juga sangat suka karena itu kayak bisa mungkin jadi semacam kayak healing buat diri sendiri nggak sih? Benar-benar. Itu media menyampahku sih. Oh ya, bukan nyampah ya. Menyampah tapi hasilnya keren gitu, karya gitu, bukan cuman yang kayak
curhat galau-galauan doang. Jadi mungkin bisa banget loh untuk kamu kalau misalkan sering berkata-kata kasar mungkin ya di media sosial pribadi gitu ya. Kenapa nggak sih kamu mencoba menarasikan? Kenapa sih kamu sampai terjadi itu gitu ya? Narasinya tuh bermartabat. Iya, daripada cuman berkata-kata kasar yang nggak enak gitu kan di media sosial, apalagi media sosial pribadi yang saat ini kayaknya nggak jadi branding lo sekarang tuh ya kan. yes gitu, maksudnya kayak semua orang lihat, kenapa enggak sih kayak Nia gini loh, mencoba untuk menarasikan mungkin pas dia lagi hari itu lagi ada beban daripada kata-kata kasar yang muncul gitu kan. Kenapa nggak menarasikannya gitu kan, jadi kayak lebih ternyata di misalkan nih 6 Agustus 2020 ternyata aku pernah ngelakuin hal ini dan itu dibuka di tahun mungkin 20 tahun ke depan gitu kan. Kan jadi ada narasinya tuh menarik sih apa yang dilakukan sama Nia gitu loh. Bisa banget untuk kamu nih untuk mencoba Bener. untuk ngelakuin itu. Aku juga jadi tertarik soalnya gitu. Jadi terinfluence ya sih gitu. Bener. Saya banyak banget hal-hal yang terpendam nggak bisa diungkapin gitu kan, karena kayak rada-rada bingung gitu loh. Apapun lah lakuin yang kita suka. Kalau kamu bukan tipe yang nggak suka mendokumentasikan ya nggak apa-apa, just do whatever you want yang bikin kamu bahagia. Yang kalau misalkan yang bahagiamu itu kamu nggak punya sosial media, ya nggak apa-apa, ya itu bagus. Apapun terserah. Kamu ngapain terserah. Cuma daripada media sosialnya dipakai untuk kasih kata-kata kasar, boleh ngomong nggak sih aku? Iya. Daripada ngebacot gitu ya maksudnya. Kalau buat aku ya nggak masalah. Kalau kamu Kadang tuh ngebacot, kan bacotnya tuh kata-kata yang nggak enak gitu loh, apalagi kalau sampai nge-mention sebuah tempat dia bekerja atau gimana gitu loh, itu kan menjatuhkan. iya, maksudnya kayak dirimu sendiri kok udah jelek-jelekin gitu kan, nggak ini ya, mungkin bisa untuk pintar-pintar menarasikannya aja sih biar jadi kayak lebih oke lah gitu untuk dibaca, karena kan media sosial dibaca banyak orang itu gitu kan. bahaya sih. Yang aku tambahin ya, tadi kan aku bilang terserah kamu mau ngapain, yang bikin kamu seneng ya lakuin itu, just be you gitu loh. Maksudku kamu harus jadi dirimu sendiri biar kamu tuh menemukan titik bahagiamu tuh di situ. Cuma ada batasannya. Kalau itu sudah menyinggung orang lain, apalagi sampai merugikan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, itu nggak bisa kayak gitu juga. Orang lain pun juga sama kayak kamu loh, dia juga sedang mencari titik bahagianya di mana loh. Kamu nggak berhak buat justify dia harus gini, perusahaanku gini nih, temanku si A tuh ya ampun dia parah banget dia, ya buat apa tuh loh kita harus menjelek-jelekan orang lain. Ya lakuin sewajarnya lah, seporsinya. Terserah kamu ngapain tuh, monggo aja. Cuma itu tadi, tahu diri. Apalagi kita hidup di Indonesia ya. Hidup di Indonesia yang notabene masyarakatnya itu sangat menjunjung tinggi norma hidup yang sopan, ramah sama semua orang. Ya nggak apa-apa kalau kamu bukan tipe yang ramah, bukan tipe yang suka nyapa orang. Ya udah, diem pun juga nggak masalah buat aku. Tapi kalau misalkan itu sudah kan orang lain kan, wah kok kayak menang terus sih, kok dia pendiam banget sih, kayak nggak sopan gitu loh kan. Budaya kita kan seperti ini ya, padahal kita juga nggak ngapa-ngapain. Ya udah, kita sesekali ya perlu sedikit ngomong, ngejelasin ya memang aku ya kayak gini, tapi kan nggak sampai juga ya. Ya berarti kita yang harus belajar, kita nggak bisa langsung ngejudge dia nggak sopan karena dia nggak ngomong, nggak gitu juga. Susah ya, susah banget. Aduh, ilmu kehidupan itu susah. Iya Ini benar. jadi jauh banget sih ngomongin public speaking, branding dan lain-lain ya. Karena nyambung. Karena nyambung gitu. Apa yang tertulis itu adalah branding kita gitu kan. Oke. Iya. Wow, bahas radio, bahas public speaking juga dari awal. Ini bahas MC. hidup sih man. Tapi nyambung. Sosmed juga bisa jadi portofolio. Kalau aku pakai sosmedku buat dokumentasi sih, lebih ke pada momen ini aku di sini, karena dibalik itu tadi sebenarnya kalau misalkan aku udah tua, aku bakal ngebuka page ini lagi, aku bakal melihat dulu ngapain. Semoga medianya masih tetap ada ya. Iya, Kayak iya. Friendster kita kan udah nggak bisa dibuka juga. Kayak pet gitu kan, dulu kan ada pet, iya kan? Tapi kan ada dikasih kesempatan kan buat kamu pengguna pet yang masih pengen nge-backup datamu, terus aku backup dong, slow banget.
Dan ternyata masih bisa. Dan bisa aku backup. Jadi foto-foto kan dulu pakai pad lagi ngebaca buku apa, dengerin lagu apa ya nggak ingat ya? Bener-bener. Itu kan bisa di pad, bisa diupload di situ, terus ya udah aku download. Tapi yang bisa di backup seingatku sih cuma foto ya. Tapi ya nggak apa-apa. Cekin sama teman-teman lagi makan di sini. Kan ada fotonya bisa diselamatkan. Jadi ya, maaf ya kalau misalkan aku agak berisik di sosmed karena aku tipe orangnya kayak gitu. Agak berisik kalau menyenangkan sih ya itu oke gitu ya kan, daripada dia yang kayak itu tadi ngebacot nggak jelas lah, atau mungkin lebih ke yang kayak memperlihatkan kesedihan atau mungkin beban hidupnya dia gitu loh. Padahal masing-masing orang tuh aku yakin punya bebannya sendiri-sendiri ya nggak sih, tergantung dia mau nge-share atau enggak aja kayak gitu. Nah, balik lagi ke radio nih. Oke, radio. Pernah gak sih ngalamin hal-hal lucu ketika kamu siaran gitu ya, entah tiba-tiba salah playlist lagu atau mungkin kayak salah pencet bener gitu, atau bahkan matiin komputer. Ini error tiba-tiba mati begitu baru ngomong gitu langsung plok. Ya pernah juga. Banyak sih melakukan kesalahan tuh, banyak banget, mulai dari yang kecil-kecil kayak salah pencet lagu yang kepencet langsung tiba-tiba ngepotong di tengah langsung jadi sweeper, jadi jingle. Ya sering banget salah nyebut nama artis ya, itu juga sih. Tapi ada satu yang fatal itu ya, itu pas masih SMA sih. Jadi siaran di radio komunitas, mic-nya narasumber nggak aku nyalain. Oke. Parah banget nggak sih? Parah banget nggak sih? Bukan nggak aku nyalain, volumenya nggak aku naikin. Oke. Jadi narasumbernya udah banyak ngomong, nggak kedengeran. Berarti Sesi satu. Untung Oke. temanku masuk. Sadar ya. Temanku masuk ke, kenapa ya aku kenapa aku nggak bisa monitor itu ya? Ya masih SMA lah ya. Kalau sampai aku melakukan itu di radio yang pas kuliah ya mati ya. langsung SP ya. Dan dulu pas masih baru, tiap melakukan kesalahan tuh senior tuh langsung buka call box gitu. Kamu barusan ngapain? Tapi ya nggak apa-apa, berarti kan dia memonitor kamu ya kan. Iya. Kan dimonitor di ruangan kerja kan, pasti yang di play kita kan. Di komen terus. Wah, apa ya, siaran tuh seru banget sih. Kangen juga ternyata sama masa-masa itu, deg-degan lah, kita ngelakuin kesalahan. Dan yang misalkan kita lagi wawancara orang gitu, materinya tuh sangat tidak kita pahami. Misalkan waktu itu aku pernah beberapa kali bahkan ngewawancarain dosen, talk show sama dosen gitu, dan yang dibahas tuh teknik sipil, bangunan jalan aspal gitu, nggak paham cuy. Cuma ya udah, itu apa, manfaatnya apa, tujuannya apa, ya kan basic gitu. Yang penting paham basicnya aja gitu ya. Bener. Dan kalau dosen kan berarti dia lebih banyak menerangkan gitu ya, jadi kamu kebantu juga. Iya, itu kebantu juga. Cuma juga ada yang tipe dosen yang dia cuma menjawab seperlunya ketika ditanya. Ya ampun. Ya beraneka ragam sih, dan nggak apa-apa. Ya itu serunya kita siaran, serunya gimana public speaking tuh gimana ya, karena kita ngomong sama orang lain, kita jadi tahu beraneka ragam karakter orang tuh loh. Dan itu yang ngebantu kita jadi lebih toleran. Balik ke ilmu hidup tadi ya. Aduh, buset dah. Kalau kita tahu orang tuh seberaneka ragam itu, kita jadi nggak akan mudah buat justify orang itu A, orang itu B. Ya biarkan, mungkin kita melihat ada status WA atau status Instagram orang yang isinya menye-menye terus, baru putus di update. Ya udah, nggak apa-apa, ya kita memaklumi itu medianya dia buat, ya sebenarnya itu agak ini ya, agak apa sih, ya annoying memang. Cuma kan kita nggak mungkin menyakiti perasaan dia, kita bilang annoying gitu, ya kita memaklumi, ya udah nggak apa-apa, memang cara dia kayak gitu. Selama itu masih oke, dia cuma update status, ya udah nggak apa-apa. Emang apa selain update status? Ini curhat sama teman-teman tiap hari, topiknya itu terus. Oh iya benar, itu lebih annoying sih ya kan. Maksudnya kalau di sosmed kita bisa sembunyiin gitu ya. Oke. Ternyata memang dunia public speaking tuh agak-agak complicated ya nggak sih? Kayak banyak banget itu hal-hal yang
mungkin iya ada lagi nggak sih yang mungkin dari orang di luar sana nggak tahu bahwa jadi penyiar tuh gini loh, jadi MC tuh gini loh, yang mungkin kelihatannya ya kalau orang kan tahu wah penyiar kerjanya ngomong doang, MC kerjanya ngomong doang. Nah itu sedih tuh. Siaran kan gampang, cuma ngomong doang, narisin lagu. Iya, orang lain pasti akan menilai dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, dan itu nggak apa-apa. Orang tuh akan selalu seperti itu. Kita melakukan kebaikan kecil, melakukan kebaikan besar dibanding dengan kesalahan kecil, itu pasti yang di-highlight itu yang kesalahan kecil itu. Sedih banget nggak sih? Nggak apa-apa, orang lain orang tinggal ngomong doang. Ya udah. Kadang tuh kita harus pilih-pilih gimana ngejelasin ke orang, prosesnya tuh panjang loh, nggak bisa loh kita cuma ngomong doang gitu, enggak. Kita dulu sempet latihan olah vokal lah, harus lari-lari muter gedung dulu aku muter-muter gedung TB buat latihan olah vokal yang gitu-gitu. Tapi ketika aku ketemu sama orang yang cuma siaran ngomong doang ya, dan dia tipe yang keras kepala, kita nggak perlu ngejelasin kayak gitu kok. Ya terserah, itu juga kamu nggak mempengaruhi hidupku gitu loh ya, yang bayarin makan aku tuh bukan kamu, aku nggak perlu ngejelasin. Cuma kalau dia tipe orang yang kamu enak ya cuma ngomong doang dibayar, ada yang kayak gitu. Nah itu kan masih bisa kita jelasin ya, nggak gitu juga kali, harus dulu tuh aku gini-gini yang gitu. Jadi pilih-pilih lah, nggak perlu ngejelasin apa-apa ke semua orang. Aku tuh ada yang ketemu aku, loh kamu kan katanya MC ya, tapi kok kamu pendiam sih? Aku bukan tipe yang cerewet setiap saat tuh, enggak. Pasti orang akan menilai aku pendiam, jutek, terus ya intinya pendiam lah. Tapi akan ada orang lain yang ya ampun dia tuh ngomong terus, dia tuh cerewet banget sih, dia ramah. Ya itu ada juga, karena aku memilih buat diem sama beberapa orang ya karena merasa rugi aja buat apa. Aduh, ini rahmat banget sih. Bener, gitu juga sih ya kan. Banyak yang bilang kayak gitu juga. Maksudnya ya emang kalau penyiar mesti kudu cerewet terus gitu. Iya kan nggak ya? Itu bagus malah menghindari debat kusir, itu dilarang. Nggak, aku nggak bawa agama ya, cuma rugi kita kayak ngomong sama tembok ya, mental sendiri, daripada kita buang-buang tenaga, kita ngomong tuh juga capek ya. Ya kita pinter-pinter milih aja siapa lawan bicara, kita harus tahu orang ini enak nih diajak ngobrol gitu. Oke. Kalau misalnya ngeliat nih, aku kan teman-temanku di luar daerah kayak misalnya di Jakarta gitu ada kan yang nge-MC juga segala macam. Dibandingin sama Jogja, atmosfernya tuh beda banget gitu. Kayak kalau di sana event kayak tiap hari ada segala macam, tapi rebutan gitu. Jadi kayak temenku tuh jadi MC tapi kayak crash gitu loh sama MC lainnya karena rebutan lahan ibaratnya gitu, kayak tukang parkir aja gitu kan. Walaupun eventnya banyak tapi ya tetap susah gitu. Kalau misalnya di Jogja, atmosfer per MC-an itu kayak gimana sih? Kan ada tuh paguyuban MC Jogja juga gitu. Gimana tuh kamu lihatnya? Kapitalisme MC-an gitu. Agak nggak fair sih kalau misalkan aku ngejelasin ini bukan kapasitasku, karena aku tidak hidup di Jakarta dan aku tidak pernah MC di Jakarta. Cuma dan aku pun untuk kategori MC Jogja gitu ya, aku yang biasa-biasa aja kok. Aku bukan MC yang terkenal kondang di Jogja, aku merasanya sih seperti itu. Buat aku nggak ada istilah rebutan dan saingan sih iya, cuma rebutan tuh enggak. Rezeki kita tuh udah ditentuin sama yang maha menentukan rezeki gitu loh. Kalau misalkan cocok sama aku ya ayo aja, tapi ternyata klienku lebih milih aku nggak cocok sama Nia, dia garing banget nih MC-nya, ya udah dia pakai orang lain ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak lebih masalah.
yang formal atau casual? Kan biasanya ada tuh yang emang dia khusus untuk MC wedding atau MC acara konser gitu ya kan? Bener. Nah itu agak susah sih di aku karena aku mencoba untuk menjadi dua-duanya. Yang bisa nilai klienku kalau misalkan cocok ya aku dipakai lagi, kalau enggak ya udah. Karena apa ya, aku juga bingung lebih milih casual apa formal ya. Kalau aku sih lebih milih casual karena aku agak bebas, bisa agak celelean gitu. Kalau formal misalkan aku melakukan kesalahan, ya udah mohon maaf saya ulangi ya gitu, nggak bisa dibercandain. Bener. Ya tapi lebih enak karena protokoler udah apa ya, ada plus minusnya masing-masing. Kalau misalkan formal karena itu protokoler, ya udah ada pakemnya, kita nggak perlu inisiatif bikin kreativitas dan sebagainya. Kalau casual kita kan dituntut buat kreatif ya, aku ngomongin apa ya di sini ya biar seru, biar asik. Nah itu tantangannya, kita harus brainstorming apa nih yang harus diomongin gitu. Ada plus minusnya masing-masing. Kalau aku lebih ke apa ya? Ya kalian yang nilai lah. Kalau aku lebih cocoknya ke apa gitu. Aku mana ya? Bahkan aku tuh menentukan warna favoritku, aku bingung. Ya semua warna aku suka. Kalau baju yang kayak gitu warnanya ini warna pink tuh bagus, dan yang warna itu bagusnya ini hitam, ya aku pakai semua. Padahal berkebalikan banget ya pink sama hitam. Jadi kamu tuh sebenarnya suka warna apa sih Nia ya? Gak tahu. Bingung. Aku nggak bisa milih warna favoritku apa. Wow. Gitu. Bingung mau nanya apa lagi. Ayo. Tapi ini kan udah ngomongin public speaking, terus juga MC juga. Kalau dunia voice over, Wah, nah ya. itu kalau Nia pribadi ada pengalaman nggak nih untuk hal tersebut? Jadi menurut aku ya, VO talent itu dibagi jadi dua. Ada yang memang dia dari lahir tuh udah gifted, suaranya tuh bagus tuh. Itu kadang aku suka iri loh. Iya bener banget guys. Cuma ngomong biasa, ini ya. Ya ampun, Langsung jatuh cinta gitu loh. Tapi nggak tahu ya kecilnya dia kayak gimana. Dan yang kedua, ada yang bisa karena dia belajar, ngejar itu. Dan menurut aku yang tipe kedua sih. Aku sempat ngedengerin suaraku pas siaran zaman SMA. Ya ampun, geli banget, parah, astaga, ya. Nggak suka. Ini siapa gitu ya kan? Bahkan sampai sekarang aku juga nggak suka dengerin suaraku. Walaupun tiap hari aku harus dengerin suaraku ya. Aku nggak suka karena geli. Aku nggak tahu ya. Aku harus, bahkan kalau dulu pas zaman siaran kan ada evaluasi terus ya, kita harus dengerin siaran kita, terus dievaluasi sama senior kayak gitu. Dan itu kan aku udah dengerin suaraku mungkin udah sampai 1000 belum ya, atau masih ratusan ya. Tapi sampai sekarang tetap malu, tetap merasa geli aja. Aduh, kayak kok jelek sih, kamu bisa lebih bagus dari ini. Sampai sekarang masih kayak gitu. Terus memang harus latihan sih, banyak ngedengerin VO talent yang lain, karena aku pun juga masih jauh dari titik profesional menurut aku ya. Harus menurut aku olahraga juga penting. Olah vokal, misalnya vokal yang bagus kan juga yang dari perut lah, kita harus bernafas pakai nafas perut lah, yang gitu-gitu kan, biar outputnya juga output suara yang bagus ya nggak apa-apa, belajar kayak gitu memang harus dilakukan. Bahkan mereka yang suaranya bagus, jenis suaranya bagus, dia juga belum tentu bisa jadi VO talent karena dia nggak bisa mengolah intonasinya seperti apa, yang kayak gitu. Jadi ya VO talent ya itu seru sih menurut aku. Dunia VO talent tuh sekarang naik lagi ya, dan mahal. Dan mahal. Bener. Jadi ya apapun lah, kalau kamu sekarang lagi tertarik sama dunia VO talent ya belajar, dengerin orang lain. Terus pokoknya kita harus memperkaya diri sendiri dulu nih sebelum kita memutuskan untuk aku mau nyoba. Cobalah, aku ada audisi ini, misalkan ada audisi voice over gitu, ya ikut aja, nggak apa-apa, nggak ada yang. Dan mungkin kalau misalnya yang pemula gitu biasanya bingung gitu,
ini aku mau membentuk karakter suaraku tuh yang kayak gimana sih, apakah misalnya aku suka nih VO talent si A gitu, apakah aku bakal menyerupai atau ya kayak mirip-miripin dia gitu ya, atau gimana tuh sebenarnya cara menemukan karakter diri? Cara menemukan karakter diri ya kamu harus Karakter coba suara semuanya. diri. Iya karakter karena beda-beda juga ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kamu dikasih skrip yang kamu harus jadi ibu-ibu yang bijaksana, ya pasti kamu bakal menyesuaikan menjadi halo anak aku ya gitu. Cuma kalau misalkan kamu harus menjadi anak kecil ya suaramu jadi switch, harus jadi cempreng, harus yang childish gitu. Jadi tergantung kebutuhan klien seperti apa sih. Dan biar bisa kita nemuin karakter suara kita tuh sebenarnya kayak gimana sih? Ya kita harus coba semuanya. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak nyoba duluan. Ya kamu cobalah, kamu skrip lebih cocok VO skrip formal, apa skrip yang casual, apa yang anak-anak, apa yang ibu-ibu bijaksana, atau mas-mas yang suaranya berat yang apa VO-nya tuh nerangin gedung-gedung pembangunan gitu kan. Wah, suaranya kan gila banget tuh. Siapa namanya? Lupa aku. Ya, harus nyoba semuanya. Aku tuh tipe yang suka nyoba banyak hal. Walaupun aku tidak agak apa ya, ada plus minusnya sih. Aku jadi nggak fokus sama satu hal. Tapi aku pengen nyoba banyak hal dan aku pengen nyoba seberapa kemampuanku ya aku ngelakuin yang itu sih. Bukan yang aku main gitar nih, yaudah aku dari dulu sampai sekarang tuh tipe orang yang belajarnya main gitar jadinya aku mahir banget, expert banget main gitar. Enggak, aku nggak bisa kayak gitu. Aku main gitar, nyoba nyanyi, nyoba VO talent, nyoba belajar ekonomi, nyoba buat belajar bisnis. Selama aku masih mampu buat belajar, ya udahlah tak kerjain lah. Ya cobalah, tabras lah. Memperkaya diri gitu. Iya, nanti akan ketemu sendiri tuh kamu tuh yang mana sih gitu. Ketemu jalurnya ketika dicoba. Kalau nggak dicoba nggak ketemu jalurnya. Bener kan? Iya. Muter perkataan Anda ya. Jadi Ya kamu mau menemukan siapa dirimu, ya kamu yang harus cari tahu siapa kamu sendiri. Ya terserah mau ngapain, coba apapun lah gitu. Pernah dapat project apa di VO-nya? Kalau project VO ada mungkin kayak company profile, terus misalkan iklan-iklan produk, pernah juga bikin demo suara anak-anak, suara nenek-nenek, yang kayak gitu-gitu. Cuma kalau aku lebih ke ini sih, banyaknya ke company profile. Yang kalau aku menilai suaraku ya lebih ke yang deep voice tapi nggak deep juga, tapi agak cheerful tuh, jadi ada smiley voice-nya di situ gitu. Nggak tahu sih, aku nggak bisa menilai diriku sendiri. Ya dong. Tapi emang lebih cocok ke hal-hal yang agak-agak formal-formal gitu ya kan? Iya, mungkin ya. mungkin Iya. kayaknya kalau VO talent untuk ke arah formal, tapi kalau MC kayaknya casual kali ya. Nggak tahu juga. Nikmat ya, kamu nyamannya gitu. Iya, mana harga yang cocok? Iya, apalagi sebelum acara berakhir transferan udah oke gitu ya. Itu agak berat cuy. Kalau ditransfer dulu sebelum, itu tantangan banget sih. Apa ya rasanya kalau udah ditransfer dan kita belum mengerjakan sesuatu, itu aku nggak suka. Aku lebih suka kamu mau pakai jasaku nih, ya udah aku bakal kasih. Ya udah pay dulu, it's okay. Dan mungkin itu bisa jadi apa? Bisa jadi salah satu teknis lah itu. Cuma kalau kamu belum pakai jasaku dan kamu udah ngebayar aku jadi rasanya tuh Beban. iya, jadi agak jadi beban. Kamu belum tahu produkku loh, kamu belum pakai aku gitu istilahnya. Ya awiku ya, pikirannya gitu ya. Oke. Jadi aku lebih suka, oke, aku sudah mengerjakan kewajibanku, waktunya kamu buat membayar aku. Ya kayak gini aku, nah baru dikasih uang gitu. Gue lebih suka yang gitu, soalnya DP dulu atau tekan kontrak dulu lah, at least kamu akan dibayar segini. Aku pasti gitu. Ini mungkin tips juga sih. Kan kadang kita tuh merasa, kalau aku merasa bukan yang pro banget lah, aku masih jauh banget dibilang pro karena jam terbangku juga biasa aja dan terbatas.
Nah aku juga nggak bisa kemana-mana full day kerja juga. Ya kamu harus main profesional juga. Kamu nentuin price listmu segini. Kalau misalkan ditanyain kamu berapa, ya udah kamu budgetmu berapa. Tapi kita juga punya panduan gitu loh. Kita punya price list. Kamu diminta buat VO. Oh ya udahlah, aku mau VO. Tapi nggak bisa gitu juga. Kamu harus tahu VO apa nih sebelum mengiyakan. Ya kadang sih kita butuh duit ya, cuma ya jangan segampang itu juga. Jadi gampang banget gitu ya. Kamu harus tahu skripmu tuh apa, durasinya akan seberapa. Nah kamu tentuin, aku hitung ya, ini satu halaman ini berapa kata, tingkat kesulitannya misalkan pakai bahasa Inggris ini beda lagi nih harganya. Oke, berarti harganya segini, aku biasanya segini kalau dari apa rate harga aku gitu. Cuma nah si temenmu nih nawar, aduh nggak cukup. Nah baru di situ mulai kita ngobrol, kita fleksibel lah, kita nggak usah yang jualan terlalu apa, karena levelku kan aku bilang tadi di awal bukan di titik yang profesional banget, karena dia temanku juga baru kita tawar. Tapi sebelum kita taruh menawar kita udah ada bekal si rate itu tadi. Menurut aku itu ngebantu kamu banget sih. Nah itu tapi juga kita harus tahu kemampuan diri kita sendiri ya, jangan kayak kemampuannya so-so tapi minta harga tinggi gitu. Langit gitu. Dan Ntar yang ada jangan juga kemampuanmu tinggi tapi kayak dibayar seberapa aja. Iya itu Iya nggak penting juga. Kayak kita udah ngelakuin banyak hal cuma nggak dibayar harga teman gitu kan kadang. Ya udahlah. Kalau aku sih udah aku ikhlaskan ya. Tapi nggak bisa kayak gitu, jelek juga sih. Kalau dibiasakan seperti itu kita jadi nggak menghargai pekerjaan orang lain gitu. Itu bahaya sih. Jangan. Kalau kita punya uang buat ngebayar dia, ya kita mending bayar lah. Walaupun dia teman dekat kita, terus dia penyiar, pakai dia aja. Jangan gitu juga. Dia temanmu, justru malah sama teman itu kamu harus ngebayar dia lebih. Karena kamu tahu. Mohon maaf, kemarin saya mau bikin podcast ini harga temen gitu. Tapi emang bener lagi ini sih, ketika kamu bilang bahwa ya bantu temen lah gitu, ya temen kan pakai tenaga juga, pakai skill juga gitu ya kan. Gak bisa kayak cuman kita bayar pakai Terima yang 2M. Makasih Mbak. iya bisa ya. 2M. Nah kalau misalkan karena aku pernah ada pengalaman, ya kesalahanku juga sih, aku nggak tekan kontrak pada waktu itu. Kalau kamu misalkan tidak bisa menghargai orang dengan uang ya hargai itu dengan attitude. Kamu jelasin baik-baik, kamu ya berlaku baik sama dia. Cuma pada waktu itu udah aku dibayar sedikit banget, nggak proper sama, nggak sebanding sama apa yang aku kerjain. Attitude mereka selangit gitu, nggak cocok sama apa yang dibayarkan ke aku. Ini contoh jelek sih. Mereka bisa meeting setiap hari di cafe yang gitu-gitu, yang gampang banget ngeluarin budget buat yang nggak penting menurut aku. Jadi kan mindsetku, wah berarti memang budgeting mereka buat acara ini banyak nih. Ternyata begitu ngebayar jasaku, kok segini gitu. Bukan MC sih ini, bukan gimana. Kalau MC pasti aku tanya dulu berapa, karena ini diajakin temen buat ngevent gitu sih. Itu pelajaran banget. Oke. Apapun kegiatan jasa aku harus tanya dulu. Ini bahaya, kamu harus tanya. Apalagi sama orang-orang yang kayak gitu, yang gayanya selangit tapi ternyata buat ngebayar orang itu pelit banget. Ih, sebel banget gak sih? Itu mungkin diutangin sih ya kan. Yang diutangin gayanya selangit. Ya itu tadi, kalau kamu nggak bisa ngehargain orang dengan uang ya, nggak bisa ngebeli jasa mereka dengan uang, hargai dia dengan cara yang baik. Kita jelas, aduh budget aku maaf banget ya kayak gitu nggak apa-apa. Aku tuh nggak dibayar tapi attitude muka aku tuh udah bagus, pamrih banget ya aku ya. Tapi itu penting loh. Iya, tapi biar kita tuh nggak dihargain murah gitu loh maksudnya kan. Iya Jadi nggak digampangin. benar Bukan kan? jadi pilihan terakhir juga yang kayak ya udahlah itu aja gitu loh. Nggak enak kayak gitu tuh. Iya, peganganku itu sih. Kalau aku misalkan belum nggak punya duit, ya ampun sorry banget. Jadi dijelasin, nggak yang tiba-tiba langsung transfer ternyata cuma berapa, ya ampun. Padahal kita sudah ini ya mempersiapkan, oke, nanti mengeluarkan skill yang sangat mumpuni gitu ya kan.
tidak sesuai ekspektasi. Iya, public speaking tuh penting. Cuma kalau memang kamu bukan tipe orang yang nggak bisa ngomong di depan publik, itu nggak apa-apa. Memang orang tuh diciptakan beraneka ragam dan nggak masalah sih. Ya udah, biar itu ranahnya teman-teman yang bisa public speaking. Ternyata dia nggak bisa public speaking, tapi gambaran karya tulis dia atau mungkin karya visualnya dia, seni rupanya dia bagus banget ya itu juga banyak. Kita nggak bisa menuntut semua orang public speaking tuh penting, kamu harus bisa public speaking, nggak juga buat aku. Tapi kalau untuk kayak perusahaan segala macam, buat aku sih kayaknya hampir semua karyawan ini deh kayak mulai harus untuk belajar gitu nggak sih? Iya, makanya aku tipe orang yang sangat suka berkolaborasi, jadi saling melengkapi. Misalkan teman-teman IT, aku tahu kerjaan mereka tuh berat, harus bikin ini itu dan dia harus nge-present itu sama atasan. Ya dengan segala keterbatasan mereka, ya mereka harus bisa gitu kan. Cuma kan ada beberapa titik yang misalkan harus ikut lomba nih, harus mungkin Millennial Summit inovasi bagus gitu kan, butuh presenter yang memang menarik juga. Nah di situ kolaborasi lah, temen IT yang bikin terus dibantu sama temen yang bisa public speaking. Nah itu kan bakal bagus ya, dua orang ini bisa mempresentasikan karya yang luar biasa daripada memaksakan diri buat bisa public speaking. Gimana, ada pengalaman memang? ya aku seneng karena aku juga banyak keterbatasan, pasti aku bakal mengajak orang lain buat kolaborasi sama aku. Makanya aku seneng ya, sama kayak kita, pasti kita masing-masing punya plus minusnya lah. Kalau kita bisa ngerjain bareng di podcast ini kan ya itu bakal seneng banget sih aku. Kan ada ya tipe orang yang sudah merasa cukup dengan dirinya, nggak mau dia saingan aku, wah ini podcast lain nih, wah kan ada juga ya, nggak mau lah, ngapain aku datang ke podcastnya dia, nanti podcastku malah ditinggal. Nggak, aku nggak mau kayak gitu. Wow, jelas banget, panjang banget. Dan kalau disimpulin sih, kalau aku ya, kayaknya podcast kali ini positif banget. Kayak nggak ada sambat sama sekali ya, padahal episode sebelumnya kita sambat mulu loh. Ada 1-2 tuh yang rada-rada keluar gitu ya. Yang sekarang tuh kayak dan dunia public speaking yang sangat-sangat luas. Dan ya paling tidak berarti kan orang itu punya bakatnya masing-masing juga. Iya, benar. Apa tuh tadi highlightnya? Know your limit but push your limit. Iya. Benar. Karena aku baru mengalami fase yang menurut aku capek gitu, dan aku diingetin sama temanku baru beberapa hari yang lalu, ya kamu tahu batasanmu aja lah. Nah aku masih, walaupun aku bisa ngomong kayak gini ya, tapi begitu aku ketemu sama kasusku sendiri, kadang aku juga butuh orang lain buat ngasih tahu aku. Kita nggak bisa hidup sendiri cuy, ya nggak sih? Dan akhirnya temanku yang ngingetin aku, know your limit but push your limit too gitu. Oke. Dari tadi kita udah ngobrol banyak banget, bahasnya udah 1 jam deh kayaknya. Oh ya udah serius? 1 jam, kayaknya udah 1 jam deh ini. Dan Nia udah ngasih vibes positif banget sih untuk podcast Merah Jingga kali ini ya. Episode keberapa? 10 ya? 10. Episode Makanya 10 ya? Udah. Wah, punya aku masih berapa cuy? Aduh gak rajin, aku merasa tercambuk. Episode 10 dan aduh, berbagi cerita tentang public speaking. Soalnya kalau kita doang yang ngomong tuh kayak gimana ya? Mohon maaf, saya bukan siapa-siapa. Iya, maksudnya kayak Sama? gak enak banget gitu loh, kayak gak ada yang rekan diajak diskusinya gitu kan. Jadi kita udah mengundang teman kita Nia ini. Dan makasih banget ya udah mau hadir. Terakhir dong pesan-pesan buat mungkin yang lagi mulai ke dunia public speaking. Boleh. Aduh, apa ya? Ini apa? Pesan yang umum dulu lah. Sekarang kan lagi pancaroba ya, teman-teman jaga kesehatan ya, ini penting banget karena kemarin habis sakit, jadi aku berasa banget sekarang yang paling penting tuh jaga kesehatan yang tadi. Buat teman-teman yang mau masuk ke dunia public speaking, ya selamat datang dan semangat ya, jangan pernah memutuskan buat nyerah ya. Nyerah tuh
ya nggak apa-apa sih. Kalau misalkan kamu merasa itu kamu udah merasa capek, ya kamu istirahat dulu. Tapi buat lari dari masalah, buat menyerah gitu aja, padahal kamu di awal udah niat banget buat masuk ke public speaking, menurut aku perlu dipertimbangkan lagi gitu. Ya apapun, mau public speaking, mau dunia menulis, coba aja. Jangan pernah ragu buat mencoba, karena kalau kamu udah nyoba salah pun ya wes nggak apa-apa. Bakal lebih bagus kalau kamu tuh belajar jalan tapi kesandung, nggak apa-apa, sakit nggak apa-apa, daripada kamu diem di tempat tapi kamu nggak progres apa-apa gitu. Wih, luar biasa. Aku apa Closing yang sangat gitu ya kan. Membangkitkan semangat. Semoga. amin. Thank you Nia sudah Yes, berbagi. thank you Dan juga. kalau kangen siaran boleh kesini loh. Wow. Ngisi podcast. Isi podcast. Aku aja nggak rajin ngisi podcastku. Oke, semoga yang pasti sih public speaking bakalan terus kepake gitu ya. Mau apapun itu dunia kerjaanmu ya kan, related banget sama public speaking. Nah, semuanya related. Jingga? Aku ya sudah lah ya. Oke, jelas seperti katanya tadi, tetap semangat dan selamat datang di dunia public speaking untuk kamu yang baru mau kayak. So, kamu siap nggak untuk masuk ke dunia public speaking?